Awalnya dia pikir ini cuma pekerjaan biasa, merawat janda lumpuh dengan bayaran besar. Tapi siapa sangka, wanita itu ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa menghancurkan segalanya. Dan yang paling mengejutkan, ada surat wasiat yang menyebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata dan menyentuh hati dibagikan untuk kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini berkembang agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kami hadirkan untuk kalian semua. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana nih? Apakah dari Lumajang, Samarinda, Pontianak, atau bahkan dari luar negeri seperti Hong Kong atau Taiwan? Yuk absen dulu. Namaku Fahri. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Hidupku tak istimewa, bahkan cenderung pas-pasan. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku menjadi tulang punggung keluarga. Ibuku sakit-sakitan, adikku masih sekolah, dan aku sendiri hanya lulusan SMA yang tidak punya keterampilan khusus. Setiap hari, aku bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang narik motor buat antar galon. Kalau sedang mujur, bisa bawa pulang 100.000 sehari. Tapi kalau apes, ya paling cukup buat makan. Tapi begitulah hidup. Aku nggak pernah berharap lebih sampai hari itu. Hari ketika semuanya berubah. Dimulai dari sebuah tawaran yang menurutku terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sore itu, aku sedang duduk di warung kopi depan pasar, menunggu panggilan angkut karung dari toko bahan bangunan. Tiba-tiba Pak Basri, tetanggaku yang dulu sempat jadi TKI di Taiwan, duduk di sebelahku. Orangnya baik, banyak cerita hidup, dan punya koneksi dengan beberapa agen luar negeri. Fahri, kamu masih cari kerjaan? Tanyanya sambil menyeruput kopinya. Aku cuma mengangguk lemas. Iya, Pak, apa aja saya ambil. Asal halal. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tas selempangnya. Di atasnya tertulis, lowongan ke Hong Kong merawat pasien perempuan gaji 100 juta untuk 3 bulan. Biaya ditanggung. Tanpa potongan. Aku sempat tertawa pelan. Pak, ini serius? Iya. Tapi khusus yang bisa dipercaya. Dan kamu salah satu yang saya yakin jujur. Hatiku berdegup kencang. 100 juta? Dalam 3 bulan? Aku belum pernah pegang uang sebanyak itu. Bahkan punya 5 juta aja aku bisa menangis bahagia. Ini orang kaya, Fahri. Tapi ya, ada syaratnya. Syarat apa, Pak? Dia menatapku serius. Pertama, kamu nggak boleh banyak tanya. Kedua, selama kamu kerja, kamu harus merahasiakan identitas si majikan. Ketiga, nggak boleh ngambil foto rumahnya, orangnya, atau apapun yang berkaitan sama hidupnya. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditawari sesuatu yang besar, tapi dibungkus misteri. Ada bagian dalam diriku yang ingin tahu lebih banyak, tapi ada juga bagian yang tahu. Aku sedang ditawari pintu menuju jalan yang benar-benar baru. Kenapa bisa semahal itu, Pak? Pak Basri menghela napas. Nyonya yang mau kamu rawat itu janda, lumpuh. Tapi orangnya aneh. Nggak suka banyak orang, nggak percaya siapa-siapa. Dia cuma bilang mau rawat pribadi dari Indonesia. Dan dia sendiri yang minta kamu. Aku mengerutkan dahi. Loh, kok bisa? Saya bahkan nggak kenal. Dia yang lihat daftar nama calon pekerja dari saya. Katanya, waktu lihat fotomu, dia langsung setuju. Entahlah. Ada rasa merinding yang mengendap di dada. Tapi kemudian ingatanku melayang ke ibu di rumah yang semakin lemah. Setiap batuknya seperti menarik hatiku keluar. Aku lihat wajah adikku, Farel, yang makin kurus dan malu tiap kali harus menolak uang kas sekolah. Aku harus ambil ini. Apapun risikonya. Kalau saya setuju, kapan berangkatnya? Lusa. Tiket udah disiapkan. Paspor kamu saya bantu urus cepat. Saya udah pastikan ini bukan penipuan. Fahri. Rumah majikannya di kawasan elit Hong Kong. Semua legal. Bahkan sebelum berangkat, kamu dikasih DP 30 juta dulu. Sisanya setelah kontrak selesai. Malam harinya, aku pulang dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ini seperti jalan terang di ujung lorong gelap kehidupanku.
Tapi di sisi lain, aku seperti dibawa ke sesuatu yang aku sendiri belum tahu ujungnya. Ibu terkejut saat aku menyerahkan uang DP dari agen. Tangannya gemetar saat memegang amplop berisi lembaran-lembaran ratusan ribu. Fahri, dari mana ini? Nak? Suaranya lirih. Kerja, Bu. Ke luar negeri. Rawat orang sakit. Dia langsung memelukku. Tangisnya pecah di pundakku. Aku tahu itu tangis bahagia, sekaligus khawatir. Ibu memang tidak pernah rela melepas anak-anaknya jauh. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak melarang. Karena ia tahu, kali ini, kami sedang benar-benar butuh. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Pikiranku mengembara ke berbagai kemungkinan. Siapa sebenarnya wanita yang akan kurawat itu? Kenapa dia memilihku? Apa maksud dari semua syarat misterius itu? Tapi satu hal yang ku tahu pasti, keputusan ini akan mengubah seluruh hidupku. Dan aku belum tahu seberapa dalam aku akan terjebak dalam rahasia seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Awalnya dia pikir ini cuma pekerjaan biasa, merawat janda lumpuh dengan bayaran besar. Tapi siapa sangka, wanita itu ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa menghancurkan segalanya. Dan yang paling mengejutkan, ada surat wasiat yang menyebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata dan menyentuh hati dibagikan untuk kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini berkembang agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kami hadirkan untuk kalian semua. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana nih? Apakah dari Lumajang, Samarinda, Pontianak, atau bahkan dari luar negeri seperti Hong Kong atau Taiwan? Yuk absen dulu. Namaku Fahri. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Hidupku tak istimewa, bahkan cenderung pas-pasan. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku menjadi tulang punggung keluarga. Ibuku sakit-sakitan, adikku masih sekolah, dan aku sendiri hanya lulusan SMA yang tidak punya keterampilan khusus. Setiap hari, aku bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang narik motor buat antar galon. Kalau sedang mujur, bisa bawa pulang 100.000 sehari. Tapi kalau apes, ya paling cukup buat makan. Tapi begitulah hidup. Aku nggak pernah berharap lebih sampai hari itu. Hari ketika semuanya berubah. Dimulai dari sebuah tawaran yang menurutku terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sore itu, aku sedang duduk di warung kopi depan pasar, menunggu panggilan angkut karung dari toko bahan bangunan. Tiba-tiba Pak Basri, tetanggaku yang dulu sempat jadi TKI di Taiwan, duduk di sebelahku. Orangnya baik, banyak cerita hidup, dan punya koneksi dengan beberapa agen luar negeri. Fahri, kamu masih cari kerjaan? Tanyanya sambil menyeruput kopinya. Aku cuma mengangguk lemas. Iya, Pak, apa aja saya ambil. Asal halal. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tas selempangnya. Di atasnya tertulis, lowongan ke Hong Kong merawat pasien perempuan gaji 100 juta untuk 3 bulan. Biaya ditanggung. Tanpa potongan. Aku sempat tertawa pelan. Pak, ini serius? Iya. Tapi khusus yang bisa dipercaya. Dan kamu salah satu yang saya yakin jujur. Hatiku berdegup kencang. 100 juta? Dalam 3 bulan? Aku belum pernah pegang uang sebanyak itu. Bahkan punya 5 juta aja aku bisa menangis bahagia. Ini orang kaya, Fahri. Tapi ya, ada syaratnya. Syarat apa, Pak? Dia menatapku serius. Pertama, kamu nggak boleh banyak tanya. Kedua, selama kamu kerja, kamu harus merahasiakan identitas si majikan. Ketiga, nggak boleh ngambil foto rumahnya, orangnya, atau apapun yang berkaitan sama hidupnya. Aku menelan ludah. Rasanya seperti ditawari sesuatu yang besar, tapi dibungkus misteri. Ada bagian dalam diriku yang ingin tahu lebih banyak, tapi ada juga bagian yang tahu. Aku sedang ditawari pintu menuju jalan yang benar-benar baru. Kenapa bisa semahal itu, Pak? Pak Basri menghela napas. Nyonya yang mau kamu rawat itu janda, lumpuh. Tapi orangnya aneh. Nggak suka banyak orang, nggak percaya siapa-siapa. Dia cuma bilang mau rawat pribadi dari Indonesia. Dan dia sendiri yang minta kamu.
Aku mengerutkan dahi. Loh, kok bisa? Saya bahkan gak kenal. Dia yang lihat daftar nama calon pekerja dari saya. Katanya, waktu lihat fotomu, dia langsung setuju. Entahlah. Ada rasa merinding yang mengendap di dada. Tapi kemudian ingatanku melayang ke ibu di rumah yang semakin lemah. Setiap batuknya seperti menarik hatiku keluar. Aku lihat wajah adikku, Farel, yang makin kurus dan malu tiap kali harus menolak uang kas sekolah. Aku harus ambil ini. Apapun risikonya. Kalau saya setuju, kapan berangkatnya? Lusa. Tiket udah disiapkan. Paspor kamu saya bantu urus cepat. Saya udah pastikan ini bukan penipuan. Fahri. Rumah majikannya di kawasan elit Hong Kong. Semua legal. Bahkan sebelum berangkat, kamu dikasih DP 30 juta dulu. Sisanya setelah kontrak selesai. Malam harinya, aku pulang dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ini seperti jalan terang di ujung lorong gelap kehidupanku. Tapi di sisi lain, aku seperti dibawa ke sesuatu yang aku sendiri belum tahu ujungnya. Ibu terkejut saat aku menyerahkan uang DP dari agen. Tangannya gemetar saat memegang amplop berisi lembaran-lembaran ratusan ribu. Fahri, dari mana ini? Nak? Suaranya lirih. Kerja, Bu. Ke luar negeri. Rawat orang sakit. Dia langsung memelukku. Tangisnya pecah di pundakku. Aku tahu itu tangis bahagia, sekaligus khawatir. Ibu memang tidak pernah rela melepas anak-anaknya jauh. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak melarang. Karena ia tahu, kali ini, kami sedang benar-benar butuh. Malam itu aku tidur dengan mata terbuka. Pikiranku mengembara ke berbagai kemungkinan. Siapa sebenarnya wanita yang akan kurawat itu? Kenapa dia memilihku? Apa maksud dari semua syarat misterius itu? Tapi satu hal yang ku tahu pasti, keputusan ini akan mengubah seluruh hidupku. Dan aku belum tahu seberapa dalam aku akan terjebak dalam rahasia seorang wanita yang hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Hari itu langit Hong Kong sedikit mendung. Udara terasa lembab, aroma tanah basah menusuk hidung. Seharusnya hari itu seperti hari biasanya. Bangun pagi, bantu Nyonya Lin mandi, siapkan sarapan, dan menemaninya duduk di taman sampai senja. Tapi entah kenapa hari itu ia menolak keluar kamar. Tidak usah temani ke taman, Fahri. Aku ingin sendiri. Ucapnya pelan tanpa menoleh ke arahku. Aku mengangguk patuh. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang sedang ia pendam. Sorot matanya kosong, dan nada suaranya lebih pelan dari biasanya, seperti sedang menahan tangis. Tanganku hanya bisa mengepal diam. Rasanya aku ingin bertanya, ingin menghibur, ingin tahu siapa, Reza, yang terus ia sebut dalam isak tangis malam hari. Tapi aku tetap menahan diri. Akhirnya aku habiskan waktu sendirian membersihkan ruang kerja di lantai 2. Ruangan ini sebenarnya tidak termasuk dalam tugas rutinku. Tapi Meilin pernah bilang aku boleh membantu di sana jika tak ada pekerjaan lain. Ruangan itu sunyi, dingin, dan penuh buku. Tak seperti ruangan lain di rumah ini, ruang kerja itu seperti menyimpan aroma masa lalu. Ada foto-foto kuno, mesin tik tua, dan rak besar berisi buku-buku berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Saat menyapu rak kayu tua yang berdebu, tanpa sengaja si kuku menyenggol tumpukan buku. Beberapa buku jatuh ke lantai, dan dari salah satunya, sebuah buku harian kulit coklat tua, terselip amplop kuning yang sudah mulai menguning dimakan waktu. Amplop itu terbuka sebagian, dan di dalamnya ada surat. Surat yang ditulis tangan. Aku tahu aku seharusnya tidak membaca. Tapi rasa penasaranku tak tertahankan. Tanganku gemetar saat menarik kertas itu keluar dan mulai membaca perlahan. Untuk anakku yang tak pernah sempat ku kenal. Maafkan ibu. Aku bukan ibu yang baik. Aku meninggalkanmu di pesantren kecil di Jawa tanpa menjelaskan apa-apa. Kau menangis waktu itu. Tapi ibu pergi. Bukan karena tidak sayang, tapi karena ibu takut. Jika aku mengaku sebagai ibumu, hidupmu tidak akan selamat. Napasku tersangkut di tenggorokan. Mataku terpaku pada baris-baris tinta yang mulai pudar itu. Aku lanjut membaca. Kau adalah anak dari cinta yang tidak seharusnya terjadi. Ayahmu, Reza, adalah lelaki yang sudah punya keluarga. Tapi kami saling mencintai. Saat kau dikandung, aku tidak tahu harus bagaimana.
Aku lumpuh karena kecelakaan dalam pelarian dari istri Reza yang memburuku. Dia tak terima. Dia mau membunuhku. Tapi Reza melindungiku, dan akhirnya dia menghilang. Tanganku terkulai. Dunia di sekelilingku seperti berhenti. Surat itu, seperti pengakuan dosa yang tak pernah selesai. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah ketika aku sampai di bagian terakhirnya. Jika suatu hari kau membaca surat ini, ketahuilah, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi aku hanya bisa mencintaimu dari jauh. Ibu. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menggenggam surat itu erat. Otakku penuh pertanyaan. Siapa anak yang dimaksud dalam surat ini? Di pesantren mana dia dititipkan? Kenapa seolah semuanya ditulis untuk seseorang yang sangat dekat? Saat aku hendak memasukkan kembali surat itu, aku melihat satu foto kecil terselip di lipatan dalam buku. Sebuah foto usang, warnanya sudah memudar. Di sana, terlihat seorang bayi dalam gendongan perempuan muda. Di balik foto itu tertulis dengan pulpen, Fahri 1997. Aku tercekat. Itu namaku. Dan tahun lahirku. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku memandangi foto itu berulang kali. Perempuan dalam foto itu, meski lebih muda 20 tahun, tapi aku bisa mengenalinya, itu wajah Nyonya Lin. Ini tidak mungkin. Aku menjatuhkan tubuh ke lantai. Mataku tak bisa lepas dari foto dan surat itu. Semua kenangan tentang masa kecilku seolah berputar ulang. Aku dibesarkan di pesantren sejak usia 2 tahun. Kata orang tuaku kandungku wafat dalam kecelakaan, dan aku dibesarkan oleh seorang ustazah yang kupanggil ibu pengasuh. Tapi, tak pernah ada cerita tentang ibu kandungku. Bahkan fotonya pun tak pernah ku tahu. Apakah selama ini aku dibesarkan jauh dari ibuku sendiri? Dan wanita yang kini kupanggil majikan, adalah dia? Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Suara roda kursi menyentuh lantai kayu membuat tubuhku kaku seketika. Fahri. Suara Nyonya Lin terdengar pelan dari belakang. Aku segera berdiri, menyembunyikan surat dan foto itu di balik punggungku. Tapi sudah terlambat. Tatapan matanya jatuh tepat pada lembaran kertas di tanganku. Air mukanya berubah. Tangisnya jatuh tiba-tiba. Ia memejamkan mata, lalu membisikkan. Akhirnya kau tahu. Ya, nak. Aku terdiam. Tak ada kalimat balasan dari bibirku. Hanya tatapan mata yang tak bisa kujelaskan. Dada ini seperti dihantam ribuan batu sekaligus. Antara marah, kaget, sakit hati, sekaligus rindu. Rindu yang aneh. Rindu yang tak tahu kepada siapa harus ditujukan. Tapi terasa sejak lama ada di sana. Nyonya Lin menangis lebih keras. Aku bukan majikanmu, Fahri. Aku ibumu. Maaf, karena baru sekarang aku berani mengatakan itu. Aku masih belum bisa bicara. Kakiku lemas. Tubuhku jatuh berlutut. Surat di tangan terjatuh ke lantai. Aku memejamkan mata, dan yang terdengar hanya isak tangis dua manusia yang selama ini saling dekat tapi tak saling kenal. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak memanggilnya Nyonya. Hari itu, aku memeluk seseorang yang selama ini memanggil namaku hanya dalam tangis malam. Hari itu, rahasia yang selama ini terkunci, akhirnya terbuka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tepi ranjang kecilku di lantai bawah, menatap kosong ke dinding yang dingin dan putih. Di meja kecil, surat tua itu masih tergeletak, terbuka, seolah mengingatkanku bahwa hidupku sudah tidak akan pernah sama lagi. Aku anak dari seorang wanita yang membayarku 100 juta untuk merawatnya. Bukan hanya itu, lebih dari itu. Aku adalah anak kandungnya, darah dagingnya. Tapi kami hidup saling asing, seperti dua orang dari dunia yang berbeda. Dan yang lebih menyakitkan, selama ini aku merawat ibuku sendiri tanpa pernah tahu siapa dia. Pagi datang seperti biasa. Tapi kali ini, langkah kakiku terasa berat saat naik ke lantai 2 untuk membantu Nyonya Lin. Atau lebih tepatnya, ibu. Ia sudah duduk di kursi rodanya, dengan wajah yang tak sama seperti biasanya. Tak ada ketegangan. Tak ada dingin. Yang ada hanyalah mata sembab dan tatapan penuh rasa bersalah. Fahri. Ucapnya pelan saat aku membuka pintu. Aku hanya mengangguk. Terima kasih sudah tetap tinggal.
Ucapan itu keluar pelan. Seperti bisikan seorang ibu yang takut kehilangan anaknya lagi. Aku hanya menghela napas. Aku ingin marah. Aku ingin menumpahkan semua luka dan tanya. Tapi aku juga sadar, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa. Dan di hadapanku adalah seorang perempuan yang menanggung luka bertahun-tahun sendirian. Ibu nggak pernah niat ninggalin kamu, Fahri, katanya, suaranya serak. Waktu itu, aku nggak punya pilihan. Aku akhirnya duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, kami saling menatap bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai anak dan ibu yang baru dipertemukan oleh waktu. Kenapa ibu nggak pernah cari aku? Tanyaku, akhirnya membuka suara. Ada nada getir di sana. Kenapa harus sembunyi sampai sejauh ini? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku bukan orang baik, Fahri. Aku jatuh cinta pada suami orang. Aku melahirkan kamu dalam pelarian. Ibunya Reza, ayahmu, ingin membunuhku. Reza sendiri hilang entah kemana. Saat kau lahir, aku lumpuh karena kecelakaan. Aku ketakutan. Aku merasa tak pantas jadi ibu. Maka aku titipkan kamu di pesantren. Kupikir, itu tempat yang paling aman dan aku bisa mengawasi dari jauh, walau tanpa kamu tahu. Aku tercekat. Setiap bulan aku kirim uang lewat orang kepercayaanku. Aku titipkan ke ustazah di sana. Tapi aku selalu melarang mereka memberitahumu. Aku takut kamu benci aku, atau lebih buruk, kamu diburu keluarga ayahmu yang dulu mengancam nyawaku. Tanganku mengepal. Jadi, selama ini ibu ada. Tapi memilih jadi bayangan? Ia mengangguk. Air matanya jatuh. Dan ketika tahu kamu dewasa, aku ingin bertemu. Tapi aku terlalu pengecut. Maka aku membuat alasan membuat pekerjaan ini. Supaya aku bisa dekat denganmu, walau kamu tak tahu siapa aku. Tiba-tiba semuanya terasa sangat kejam. Tapi juga sangat tulus. Sakit, tapi menyembuhkan. Luka, tapi perlahan-lahan menghangatkan. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Nyonya Lin tidak lagi memanggilku, Fahri, dengan suara dingin. Tapi dengan nada lembut, penuh rindu. Aku pun tak lagi bersikap formal. Perlahan, aku mencoba membuka hati. Meskipun banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada ruang kecil dalam hatiku yang akhirnya menerima bahwa wanita di depanku ini adalah ibuku sendiri. Kami mulai bicara lebih banyak. Tentang masa lalunya. Tentang masa kecilku yang tak pernah sempat ia lihat. Tentang alasan-alasan yang mungkin tak bisa kuterima seutuhnya. Tapi setidaknya kini bisa kupahami. Ibu ingin memperbaiki semuanya. Katanya suatu sore di taman belakang. Kalau nanti ibu nggak ada, kamu harus tetap hidup dengan baik. Ya, nak? Aku terdiam. Kalimat itu membuatku tidak nyaman. Apa maksud ibu? Ibu baik-baik saja, kan? Ia hanya tersenyum. Senyuman itu pahit. Matanya seperti menyimpan rahasia lain yang belum ia sampaikan. Fahri, kamu tahu hidup ini bukan soal berapa lama kita bersama. Tapi bagaimana kita mengisi waktu yang sedikit ini dengan makna yang dalam. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini, aku merasakan hangatnya seorang ibu. Beberapa hari kemudian, ibu memberiku sebuah kunci kecil berwarna emas. Ia bilang itu kunci ke kotak brankas di ruang bawah. Ada sesuatu di dalamnya yang penting. Tapi kamu boleh buka nanti saat ibu sudah nggak bisa bicara lagi. Katanya sambil tersenyum tipis. Aku ingin menolak. Aku ingin dia tetap hidup. Tapi aku tahu, kondisi tubuhnya makin melemah. Nafasnya makin pendek. Dan sejak malam kami bicara jujur satu sama lain, ia sering terbatuk lebih parah. Tapi ia menolak ke rumah sakit. Aku ingin menghabiskan waktuku di rumah, bersama kamu, katanya. Setiap malam, aku duduk di dekat pintu kamarnya. Kadang kami bicara pelan. Kadang hanya diam, menatap langit dari jendela besar di lantai 2. Tapi yang selalu ada, adalah ketenangan. Damai. Seperti dua jiwa yang lama terpisah akhirnya menemukan jalan pulang. Sampai akhirnya malam itu datang. Aku masuk ke kamarnya pukul 3 dini hari. Ingin mengecek keadaannya. Tapi yang kulihat membuat nafasku tercekat. Ia tertidur di kursi rodanya, dengan kepala bersandar pelan ke bantal kecil. Wajahnya damai.
Sangat damai. Tapi dingin. Tubuhnya sudah tak bernyawa. Aku jatuh terduduk di lantai. Air mataku jatuh begitu saja. Tak ada suara. Hanya sesak di dada yang tak bisa kulawan. Tanganku menggenggam jemarinya yang dingin. Dan dalam hatiku, aku hanya bisa berkata, "Maafkan aku terlambat mengenalmu, Bu." Di pagi harinya, aku membuka brankas itu. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci kecil itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen. Buku tabungan Bank Hong Kong, dokumen properti rumah, dan satu surat terakhir yang ditulis dengan tulisan tangan rapi. Untuk Fahri, anakku. Segala milik ibu, rumah ini, uang di rekening, semua untukmu. Tapi lebih dari itu, ibu ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Jangan pernah merasa marah pada masa lalu. Maaf ibu tidak bisa menebus semua. Tapi ibu ingin kamu tahu, sejak kamu lahir, ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Maafkan ibu dan hiduplah dengan hati yang utuh. Ibumu, Lin. Aku menangis. Kali ini, bukan karena kehilangan. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dimiliki, dikasihi, dicintai. Dan meskipun ia telah pergi, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Setelah pemakaman Ibu Lin yang tenang di pemakaman khusus warga asing di perbukitan Saikung, aku kembali ke rumahnya seorang diri. Rumah itu kini sunyi. Tak ada suara roda kursi di lantai kayu. Tak ada panggilan singkat bernada dingin namun penuh kerinduan. Tapi aroma lembut minyak kayu putih yang biasa ia pakai masih melekat di udara. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong menuju ruang kerjanya. Di meja besar kayu jati, tergeletak dokumen-dokumen yang tadi pagi kuambil dari brankas. Semuanya tersusun rapi seperti menanti untuk dibaca. Surat warisan, sertifikat rumah, buku rekening bank, dan satu amplop kecil bertuliskan, "Untuk masa depanmu, Fahri." Aku membuka perlahan amplop itu. Di dalamnya ada 3 hal. Selembar tiket pesawat ke Indonesia, kartu debit bank dengan nama Fahri Lin, dan surat tulisan tangan yang menjadi pesan terakhir dari ibuku. "Fahri sayang, aku tahu kamu tidak pernah meminta apa-apa. Tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan balasan. Ini bukan ganti rugi. Ini hanyalah bekal untukmu menata hidup yang layak. Rumah ini, tabungan di rekening itu, dan nama yang kamu bawa kini, adalah milikmu sepenuhnya. Aku tidak pernah bisa merawatmu saat kecil. Tapi setidaknya, aku bisa menjamin masa dewasa dan masa tuamu. Gunakan apa yang kumiliki untuk hidup yang lebih berarti. Bangun pesantren. Bantu anak-anak yang seperti kamu dulu, terlantar tanpa tahu siapa ibunya. Jangan hidup dalam dendam. Jangan menoleh ke belakang terlalu sering. Karena aku akan tetap bersamamu. Dalam setiap doa, setiap kenangan, dan setiap langkah yang kamu ambil dengan hati yang penuh maaf. Ibumu, yang sangat mencintaimu." Air mataku menetes tanpa suara. Aku menutup surat itu dan mendekapnya ke dada. Tidak banyak orang bisa mendapatkan penebusan seperti ini. Tidak semua anak yang ditinggal bisa berdamai dengan masa lalunya. Tapi entah bagaimana, aku bisa. Karena cinta ibu ternyata tak pernah benar-benar pergi. Seminggu kemudian, aku menyelesaikan semua proses legalitas. Di Hong Kong, hukum perlindungan warisan cukup ketat. Tapi semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Pengacara keluarga Lin menyambutku dengan sopan dan menjelaskan bahwa rumah mewah itu resmi atas namaku. Rekening bank berisi lebih dari 1 juta dolar Hong Kong, sekitar 2 miliar rupiah. Ada saham kecil di sebuah perusahaan teknologi yang setiap tahunnya memberi dividen tetap. Aku tidak tahu harus bersyukur atau menangis. Rasanya seperti mimpi. Dulu, aku hanya pemuda serabutan yang bahkan tidak tahu apakah bisa makan malam atau tidak. Kini, aku punya rumah, tabungan, dan warisan kasih sayang yang tak ternilai. Tapi lebih dari segalanya, aku punya identitas. Aku bukan lagi Fahri yang tanpa asal-usul. Aku adalah Fahri Lin, anak dari seorang wanita kuat yang berjuang dalam sunyi, dan menyimpan cinta selama 2 dekade hanya dalam selembar foto dan surat. Aku kembali ke Indonesia dengan penerbangan siang, membawa koper kecil dan 1 ransel. Tapi isi hatiku jauh lebih besar, penuh dengan tekad dan rasa haru. Setibanya di Lumajang, aku langsung menemui ibu pengasuhku di pesantren tempat aku dibesarkan.
Wanita tua itu menangis saat melihatku datang dengan pakaian rapi dan senyum tenang. Akhirnya kamu menemukan ibumu, nak? Tanyanya dengan mata basah. Aku mengangguk. Iya, Bu. Dan beliau sudah tenang sekarang. Aku memeluk wanita itu lama. Ia memang bukan ibu kandungku, tapi ia adalah orang yang memberiku cinta saat aku tak punya siapa-siapa. Kini, saat aku punya kesempatan membalas semuanya, aku tahu harus mulai dari mana. Dengan sebagian dari warisan itu, aku membangun sebuah rumah yatim sederhana di dekat pesantren. Aku beri nama Rumah Harapan Lin. Di dalamnya, anak-anak yang tak tahu asal-usul bisa tumbuh dengan pendidikan, kasih sayang, dan harapan, hal-hal yang dulu nyaris luput dari hidupku. Hidupku berubah total, tapi aku tidak menjadi sombong. Aku tetap Fahri yang dulu. Hanya saja, kali ini aku membawa warisan dari luka dan cinta yang akhirnya menyatu. Setiap kali malam datang, aku membuka kembali surat-surat Ibu Lin. Kadang aku tersenyum, kadang menangis. Tapi satu hal pasti, aku bersyukur. Bukan karena uang, tapi karena Tuhan mempertemukanku dengan ibu kandungku sebelum semuanya terlambat. Dan meskipun kami hanya hidup bersama dalam waktu singkat, aku tahu, cinta sejati tidak butuh waktu lama untuk menumbuhkan keajaiban. Cerita ini bukan hanya tentang uang, bukan pula tentang Hong Kong atau warisan. Ini adalah kisah pertemuan yang tertunda, tentang maaf yang menyembuhkan, dan cinta yang diam-diam tetap hidup meski tertutup luka masa lalu. Buat kamu yang sedang merindukan seseorang, atau merasa tidak punya siapa-siapa, percaya bahwa Tuhan menyimpan kejutan yang bahkan tak pernah kita duga.